Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Satrio Nugroho dengan NIM 3411201122. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang saya buat yang berjudul pengukuran kualitas perangkat lunak pada aplikasi SIM RS Avanza menggunakan metode function point dan sistem usability scale. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode. Nah, di bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan apa latar belakang yang latar belakangi penelitian saya ini. Penelitian yang melatar belakangi penelitian saya dimulai dari penelitian yang berjudul Application of e-Health to Support Person-Centered Healthcare at the Time of COVID-19 Pandemic yang ditulis oleh Sion dan TBJ, di mana pada penelitian ini mereka membahas tentang pentingnya perangkat lunak yang dibangun ketika masa pandemi yang bertujuan untuk membantu para pasien dalam meningkatkan dukungan untuk memberikan pelayanan solusi seperti ketersediaannya telehealth, telemedicine, dan EHR, di mana ketersediaan perangkat lunak tersebut secara terus-menerus digunakan untuk mendukung dan berkontribusi untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Selain itu juga mereka telah menghimpun beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan informasi dari setiap penelitiannya, di mana dari setiap penelitian tersebut menjelaskan tentang area informatikanya di sebelah mana dan kunci temuannya dari apa saja, di mana pada salah satu contoh ini misalnya pada penelitian yang dihimpun oleh mereka ditemukan bahwa penelitian Zumberg pada tahun 2020 yang berasal dari negara Switzerland dengan judul Mobile Health Platform to Disseminate Validate Institutional Measurement During the COVID-19 Outbreak Utilization Focused Evaluation Study, yang di sini menjelaskan sebuah survei yang diberikan kepada staf rumah sakit dan pasien terhadap SARS-CoV-2 di Rumah Sakit Anak-anak University Hospital of Geneva menggunakan Mobile Information Dissemination Platform melewati perangkat lunak aplikasi mobile, di mana temuan penelitian ini mereka menemukan bahwa cara yang mudah dan efisien untuk mengumpulkan informasi tentang SARS-CoV-2 dan memiliki kemampuan untuk reassurance untuk menghadapi tantangan medical staff dalam menangani pasien COVID-19. Selain itu juga pada penelitian ini disebutkan bahwa meningkatnya perangkat lunak yang dihasilkan ketika pada masa pandemi. Selain meningkatnya produk perangkat lunak pada masa pandemi, terdapat juga penelitian dengan judul A Deep Dive into the Impact of COVID-19 of Software Development, di mana pada penelitian ini membahas tentang survei
kepada para masyarakat, para kumpulan orang-orang yang memiliki ahli di bidang software development ketika masa pandemi berlangsung. Di sini dijelaskan dan ditemukan temuan bahwa dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan, mereka menghimpun data-datanya ke dalam suatu kuesioner dan dilakukan wawancara dengan berfokus pada pertanyaan seperti tingkat kebahagiaan meningkat atau tidak, hingga jumlah perbaikan bug fix, perbaikan bug meningkat atau tidak. Di sini dihimpun bahwa dalam penelitian ini mereka memberikan hasil temuan bahwa dalam kode kualitas menurun, para responden ini merespon 62, sebanyak 62 responden sangat tidak setuju dan 112 responden merespon tidak setuju. Hal ini menjadi dasar untuk kita mengetahui, untuk saya melakukan penelitian ini, mengetahui ketika perangkat lunak memiliki kualitas yang baik atau tidak. Kemudian dalam penelitian ini juga diketahui bahwa proses refactoring yang dilakukan ini untuk 36 responden merespon bahwa mereka tidak setuju dan 100 responden merespon dengan tidak setuju. Di sini bahwa kualitas kode yang menurun dan proses refactoring yang dilakukan, mereka menjawab dengan tidak setuju, di mana jika refactoring yang tidak dilakukan ini tidak terjamin bahwa kode kualitas dari perangkat lunak ini, produk akhirnya akan memiliki kualitas yang baik. Nah, dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan dasar tersebut. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka membahas tentang penelitian sebelumnya telah menemukan apa. Berdasarkan dari metode yang saya gunakan, yaitu metode function point dan sistem usability scale, di mana saya telah menemukan penelitian dengan judul Function Point, a Study of their Measurement Process and Scale Transformation. Pada penelitian ini, saya dapat mengambil tahapan-tahapan yang dilakukan untuk penelitian saya, di mana di dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang secara umum dilakukan dalam metode function point. Salah satunya di sini menjelaskan tentang menghitung nilai akhir suatu function point, di mana di sini dituliskan bahwa functional size dikali dengan value adjustment factor. Namun untuk dalam penelitian saya, di sini functional size ini diistilahkan atau disebut dengan crude function point. Namun dalam penelitian ini istilahnya berbeda, yaitu dengan menggunakan unadjusted function point. Keduanya memiliki istilah yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Kemudian dalam value adjustment factor, di dalam penelitian ini disebutkan sebagai value adjustment factor, namun untuk penelitian yang dilakukan oleh saya disebutkan dengan relative complexity adjustment factor. Di dalamnya, dalam RCAF ini, relative complexity adjustment factor memiliki general system characteristic atau GSC, di mana
isi dari GSC atau Degree of Influence dalam penelitian saya memiliki 14 subjek yang sama di dalamnya. Nah, untuk istilah adjusted size ini merujuk pada nilai akhir function point tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan proses pengukuran. Di dalam penelitian ini menjelaskan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama bagian input, kemudian proses, dan yang ketiga adalah output. Di mana pada penelitian ini menjelaskan bahwa suatu aplikasi atau proyek dokumentasi dapat dijadikan sebuah input dalam proses pengukuran ini. Nah, dalam gambar yang disediakan ini mereka mengidentifikasi terlebih dahulu kumpulan data tersebut dan menghasilkan suatu daftar dari logical files yang disebut logical files, dan logical files ini terdapat 2 logical files, di mana logical files tersebut dibagi kedua jenis yang disebut dengan internal logical files dan external interface files. Nah, kemudian output ini masuk ke dalam step yang kedua, di mana mengklasifikasikan kumpulan logical dari data, yaitu komponen yang tadi saya sebutkan, yaitu internal logical files dan external logical files. Dan yang ketiga, setelah hasil dari internal logical files dan external logical files ini dijadikan diproses kembali pada tahap ketiga, yaitu menghitung data dan record elemen, di mana pada tahapan ini dibagi kedua perhitungan, yaitu menghitung DET dan RET. Nah, untuk DET dan RET sendiri didefinisikan bahwa DET adalah jumlah tabel yang digunakan pada suatu fungsi, dan jumlah tabel yang digunakan tersebut dapat mengetahui tingkat kompleksitas berdasarkan DET dan RET. Begitu juga dengan RET, jumlah RET dan DET dapat menentukan tingkat kompleksitas dari fungsi tersebut. Untuk pendefinisian RET sendiri adalah suatu entitas yang saling berhubungan terkait fungsi yang diukur. Contohnya, dalam penelitian saya terdapat suatu modul di mana modul tersebut melakukan registrasi pasien. Dalam registrasi pasien tersebut terdapat 2 entitas yang diketahui secara tidak langsung, di mana entitas tersebut adalah pasien dan dokter. Nah, pasien dan dokter tersebut termasuk ke dalam RET. Namun untuk DET kita dapat melihat pada struktur data atau struktur tabel yang digunakannya. Kemudian setelah menentukan RET dan DET, kita masuk ke dalam tahap keempat, yaitu data algoritma, di mana inputan dari tahapan ini adalah complexity formula yang merupakan suatu proses untuk memberikan bobot, di mana pada GSC General System Characteristic ini terdapat 14 subjek yang perlu diberikan bobot. Kemudian untuk hasil dari proses yang keempat adalah suatu daftar poin berdasarkan logical files. Nah, hasil tersebut kemudian diolah kembali dan ditambahkan dan dijumlahkan semua poinnya dan menghasilkan sebuah output, yaitu data poin. Selain itu juga di sini menjelaskan bahwa FTR merupakan
file type preferenced, di mana FTR tersebut di bawahnya terdapat RET, dan RET di bawahnya terdapat DET. Gambar ini menjelaskan struktur dari hierarki FTR sampai ke DET, bahwa FTR itu pasti memiliki satu, namun FTR memiliki beberapa RET dan RET memiliki beberapa DET. Kemudian di sini juga terdapat gambar yang dimana menggambarkan proses dari perhitungan di sisi proses transaksi data, mengukur yang gambar sebelumnya ini mengukur suatu data yang tidak termasuk data transaksional atau data internal logical file saja. Kemudian untuk di gambar kedua ini secara umum gambar ini menjelaskan tentang proses dari menghitung dari data transaksi yang digunakan, di mana dalam gambar ini terdapat tiga bagian, yaitu bagian pertama input, dan bagian kedua adalah step, dan bagian ketiga adalah output. Dalam proses ini juga aplikasi adalah sebagai input dari proses ini, di mana aplikasi tersebut akan diidentifikasi berdasarkan fungsi yang dapat dikenali oleh user, di mana selanjutnya menghasilkan sebuah daftar fungsi yang diketahui oleh pengguna, yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu external input, external output, dan external inquiries. Nah, hasil tersebut dijadikan diproses kembali kepada proses yang kedua, yaitu mengklasifikasikan transaksi data tersebut, di mana pada tahapan kedua ini terdapat input, yaitu berdasarkan dari output yang dibagi dari list function yang telah diketahui. Untuk external input dapat diklasifikasikan bahwa input ini yang memiliki fungsi add, modify, delete termasuk ke dalam suatu model transaksi input. Untuk output biasanya suatu fungsi yang melewati proses kalkulasi sederhana atau kalkulasi logika untuk dikembalikan kepada user. Inquiry ini hanya menerima input dan output saja. Kemudian setelah mengetahui daftar perhitungan transaksi tersebut, masuk ke tahapan ketiga, di mana menghitung files dan data elemen yang digunakan. Untuk proses ini masih sama dengan proses yang sebelumnya, di mana kita menggunakan RET dan DET untuk mengetahui tingkat kompleksitas dari suatu fungsi tersebut. Kemudian pada tahapan keempat, algoritma transaksi, di mana di sini juga dilakukan perhitungan dengan menggunakan nilai bobot yang telah diberikan dalam GSC, atau dalam penelitian saya disebut degree of influence. Kemudian pada tahapan kelima, semua data dihitung dan menghasilkan nilai akhir function point. Kemudian selanjutnya pada proses
penelitian yang telah dilakukan, saya menemukan suatu penelitian di mana penelitian yang berjudul A Fuzzy Model for Function Point Analysis to Development and Enhancement Project Assessment yang ditulis oleh Lima Junior dan kawan-kawan, di mana pada penelitian sebelumnya mereka membahas tentang dasar-dasar perhitungan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam function point. Nah, untuk penelitian ini di sini mereka mengkombinasikan antara metode function point dan mereka menggunakan metode fuzzy logic sebagai penentuan tingkat kompleksitas untuk mengatasi ketidakpastian dalam penentuan kompleksitas, penentuan tingkat kualitas dari masalah manusia, yaitu ketidakpastian. Nah, di sini perubahan dari metode function point sendiri menjadi berubah namanya menjadi fuzzy function point analysis, yaitu hasil dari perhitungan function point ini dijadikan input sebagai penentuan nilai dari suatu fuzzy logic. Nah, kemudian hasil temuan dari penelitian ini mereka mendapatkan bahwa mereka membuat tingkat kompleksitas yang baru, di mana mereka menemukan bahwa menggunakan fuzzy logic ini dapat memberikan tingkat kompleksitas yang baru, di mana mereka menemukan tingkat kompleksitas very high. Dan mereka juga melakukan perhitungan untuk mengestimasi dari data function point yang sudah ada. Kemudian mereka mengetahui hasil dari data yang digunakan tersebut, bahwa melalui nilai K yang mereka hasilkan, mereka dapat mengatur karakteristik dari tingkat kompleksitas linguistik yang mereka gunakan. Selanjutnya masuk kepada bagian ketiga, yaitu bagian metode, bagaimana tahapan penelitian saya agar dapat mencapai tujuan tersebut.